Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, kita jumpa lagi di hari ini ya dengan pelajaran di hari ini. Nah, untuk itu anak-anak harus tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan ya, menggunakan sabun dan pakai air yang mengalir untuk membersihkan, dan harus pakai masker dan tetap jaga jarak. Nah, oke anak-anak, sebelum pelajaran mulai di hari ini, jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Materi pokok, cara menjaga kesehatan peredaran darah manusia dan hewan. Manfaat bersepeda bagi kesehatan organ peredaran darah. Bersepeda dapat meningkatkan detak jantung sehingga aliran darah menjadi lancar. Bersepeda juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan menurunkan tingkat kolesterol dalam darah. Bersepeda juga menguatkan otot jantung. Otot jantung yang kuat dapat menghantarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh secara optimal. Bersepeda dapat mengoptimalkan kinerja organ peredaran darah kita. Semakin baik kinerja organ peredaran darah, maka semakin rendah risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Nah, ya harus rajin berolahraga ya anak-anak dengan menggunakan sepeda. Nah, cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan dan meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Anemia, pencegahannya mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Penyakit leukemia, pencegahannya menerapkan pola hidup sehat. Demam berdarah, pencegahannya mencegah kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Talasemia, gangguan ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Hemofilia, gangguan ini tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah. Cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak mengalir terus. Kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti dikenal dengan kegiatan 3M, antara lain: pertama, menguras tempat penampungan air; kedua, mengubur barang bekas; ketiga, menutup tempat penampungan air. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah antara lain: pertama, beristirahat yang cukup; kedua, memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi; ketiga, berolahraga secara teratur. Organ peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang cukup sederhana di mana jantung mengalirkan darah ke rongga-rongga tubuh. Sistem peredaran darah tertutup adalah peredaran darah di mana sirkulasinya melalui pembuluh darah sejati, yaitu terdiri dari pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Perbedaan sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Yang pertama, sistem peredaran darahnya masih sederhana, mengalirkan darah melalui rongga-rongga yang terdapat dalam tubuh karena belum mempunyai sistem pembuluh darah sejati. Yang ketiga, belum memiliki jantung dan kapiler sejati. Keempat, terdapat pada mayoritas hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Sistem peredaran darah tertutup. Pertama, sistem peredaran darahnya kompleks yang terdiri dari vena, arteri, dan pembuluh kapiler. Kedua, mengedarkan darah melalui pembuluh-pembuluh darah. Ketiga, mempunyai kapiler dan jantung sejati untuk memompa darah. Keempat, darahnya mengalir cukup deras karena tekanan darah tinggi. Kelima, terdapat pada manusia dan mayoritas hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, anak-anak di sini, ya, ini adalah sistem peredaran darah pada apes burung ya. Nah, alat peredaran darah pada apes burung ya mirip dengan peredaran darah pada manusia ya.
Jadi alat peredaran darah pada buluh terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jadi sistem peredaran darahnya merupakan peredaran darah tertutup dan rangkap. Ya anak-anak, nanti anak-anak perhatikan ada bagian-bagian penjelasan pada apes burung ini ya. Kemudian yang kedua sistem peredaran darah pada reptil. Nah, sistem peredaran pada reptil ini salah satu contoh reptilia ya yang dipelajari sistem peredaran darahnya adalah kadal. Ya, alat peredaran darah pada kadal terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jadi peredaran darah pada reptilia ini merupakan sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Yang berikut ini sistem peredaran darah pada amfibi. Jadi sistem peredaran darah katak adalah sistem peredaran darah ganda dan tertutup ya. Jadi darah yang berasal dari seluruh tubuh ini melalui pembuluh balik, dipompa menuju ke serambi kanan, kemudian menuju ke bilik jantung. Kemudian sistem peredaran darah pada Pisces ya. Sistem peredaran darah pada Pisces. Nah, alat peredaran darah ikan ini terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jadi jantung ikan terletak di rongga perikardium ya yang berbatasan dengan insang. Jadi jantung ikan diselimuti oleh selaput yang disebut perikardium. Kemudian ini adalah sistem peredaran darah pada serangga. Nah, sistem peredaran darah pada serangga termasuk sistem peredaran darah terbuka. Artinya darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Jadi ketika jantung pembuluh berdenyut, darah terpompa dan mengalir ke seluruh tubuh. Anak-anak perhatikan gambar-gambarnya ya. Nah, di sini anak-anak ayo berkreasi. Berdasarkan jenis-jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia, nah tentu dapat kamu anak-anak buat diagram alur jenis penyakit ya yang mengganggu organ peredaran darah. Nah, seperti ada contoh di bawah ini, kalau serangan jantung berarti karena rusaknya alat jantung ya. Jadi nanti anak-anak lihat penyakit-penyakit yang lain lagi, nanti anak-anak buat diagram ya, anak-anak buat diagram alur jenis seperti penyakit yang mengganggu organ peredaran darah. Seperti contoh yang di bawah ya anak-anak. Nah, oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Selamat siang, salam.